Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Santi Nur Atika Santoso. Kali ini kalian akan mempelajari tentang teks berita. Mulai dari pengertian teks berita, ciri-ciri, unsur, jenis, kaidah kebahasaan. Nah, langsung saja. Yang pertama, pengertian teks berita. Pengertian teks berita secara umum adalah laporan berisi informasi yang aktual atau terkini dan berdasarkan fakta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita mempunyai arti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Nah, jadi bisa disimpulkan, berita merupakan teks berisi informasi yang baru atau sedang terjadi. Dalam teks berita juga berisi informasi yang penting, layak, atau ingin diketahui oleh masyarakat umum. Nah, kemudian berdasarkan cara penyampaiannya, berita menjadi dua jenis, yaitu disampaikan secara lisan dan tertulis. Penyampaian berita secara lisan sering kita dengar di radio atau yang kita dengar dan kita lihat di televisi. Sedangkan berita yang disampaikan secara tulisan banyak kita jumpai di media cetak atau online. Selanjutnya, ciri-ciri teks berita. Yang pertama yaitu faktual, berdasarkan fakta. Kemudian aktual, berita yang terkini, terbaru, atau yang sedang menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat umum. Nah, selanjutnya unik dan menarik. Unik berarti setiap wartawan atau portal penyedia berita memiliki editorial, redaksi, hingga diksi yang khas. Sedangkan menarik berarti berita menyajikan fakta aktual yang diinginkan oleh masyarakat atau menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk membacanya. Kemudian, objektif. Berita yang disampaikan benar-benar berdasarkan fakta tanpa adanya rekayasa atau dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi pelapornya. Serta terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Berita juga biasanya dilengkapi dengan runtutan waktu atau kronologi kapan terjadinya suatu peristiwa secara sistematis. Dan bahasa baku sederhana dan komunikatif. Pada umumnya, berita itu berisi tulisan yang menggunakan bahasa baku sesuai PUMBI. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur teks berita. Yang pertama yaitu what, yang kedua who, yang ketiga where, yang keempat when, yang kelima why, dan yang keenam how, atau kita biasa sebut dengan 5W per 1H atau adik simbah. Apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Nah, yang pertama what, yaitu apa yang terjadi dengan peristiwa tersebut. Kemudian where, di mana peristiwa tersebut terjadi. When, kapan peristiwa tersebut terjadi. Why, mengapa peristiwa tersebut terjadi. Who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dan how, bagaimana keadaan atau proses terjadinya suatu kejadian atau peristiwa tersebut. Kemudian ada struktur berita. Yang pertama yaitu ada kepala berita. Merupakan bagian yang dianggap paling penting dari berita. Nah, bagian kepala berita ini harus berisi unsur-unsur 5W plus 1H atau adik simbah yang mencakup apa, siapa, di mana, atau kapan, dan bagaimana. Kemudian ada badan berita. Badan berita biasanya berisi bagaimana atau mengapa. Nah, deskripsi narasi atau penjelasan detail dari bagaimana dan mengapa peristiwa dan kejadian tersebut. Selanjutnya ada bagian ekor. Bagian ini biasanya tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap berita. Biasanya itu berisi konteks tambahan seperti sejarah sebelum kejadian yang dilaporkan terjadi dan sebagainya.
Nah, yang terakhir itu tentang kaidah kebahasaan dalam teks berita, yaitu yang pertama ada verba transitif, yaitu yang dapat diubah ke bentuk pasif. Nah, selanjutnya ada verba pewarta atau verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Nah, kemudian ada adverbia atau kata keterangan, yaitu kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Selanjutnya ada konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang berhubungan dengan waktu, misalnya setelah, kemudian, dan akhirnya. Nah, selanjutnya ada kalimat langsung, yaitu hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang, biasanya yaitu dari sumber wawancara, yang sama persis dengan apa yang dikatakannya. Dan yang terakhir ada kalimat tidak langsung, yaitu kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat tidak langsung, biasanya untuk mengungkapkan detail berita. Nah, itu tadi pembelajaran tentang teks berita yang kita pelajari hari ini. Cukup sekian, dan apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.